Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore kalian. Kali ini akan presentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul peluang keberhasilan lempar target bola kertas ke tempat sampah atau pitro menggunakan distribusi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari klub saya Lutfi Gifari Hiban dan rekan saya Farah Silva Muhammad. Saya Raffi Kameleja ini. Jadi pada kesempatan kali ini intinya kami melakukan eksperimen bola kertas berapa kali, catat kesuksesan atau gagal, lalu menghitung peluangnya menggunakan konsep distribusi binomial yang merupakan bagian dari tugas kelompok 7. Jadi di presentasi ini urutannya pertama kami akan menjelaskan latar belakang kenapa eksperimen ini teori peluang, kami menjelaskan rumusan masalah dan tujuan capai. Selanjutnya kami akan membahas konsep distribusi binomial dari dasar teori. Yang keempat adalah kami menjelaskan metode yang termasuk settling percobaan, flowchart, dan cara pengumpulan datanya. Yang kelima, kami masuk ke permodelan dan lakukan perhitungan peluang step by step, lalu menghitung mean dan variansi beserta interpretasinya. Yang terakhir kami tutup dengan kesimpulan. Jadi latar belakangnya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang hasilnya itu bisa dianggap berhasil atau gagal. Misalnya masuk atau tidak masuk saat melempar sesuatu ke target. Eksperimen lempar target ini menarik karena setiap percobaan hasilnya itu ada dua kemungkinan saja, berhasil atau gagal. Jadi berhasil bola kertas tersebut masuk ke target atau gagal atau tidak masuk seperti itu. Kalau misalkan percobaan seperti ini memang berkali-kali, kita bisa menganalisis berapa peluang suksesnya dan berapa besar kemungkinan memperoleh sejumlah sukses tertentu. Nah, model yang tepat untuk jumlah sukses dari percobaan adalah distribusi binomial. Dari latar belakang itu, rujukan masalahnya yang akan seperti berikut. Jadi rumusan masalah kami itu ada beberapa. Kami itu peluang apa yang sesuai untuk kabarkan jumlah keberhasilan dari lempar. Kalau menggunakan binomial, apa perubah acaknya dan apa parameter-parameter yang setelah parameter diketahui, bagaimana cara menghitung apa kejadian, misalnya PX sama dengan semua lempar, atau misal lebih dari 60 hasil yang mana ini mustahil secara gak bisa melebihi apa yang kita lemparkan, dan P kurang dari 60 atau tidak sempurna. Atau terakhir, bagaimana menghitung mean dan variansi dan apa maknanya 10 menit bisa boleh nggak? percobaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian ini itu adalah menerapkan teori peluang, khususnya teori distribusi binomial yang pada eksperimen nyata. Secara lebih rinci, kami ingin memodelkan jumlah keberhasilan lempar target sebagai peubah acak dan menentukan nilai parameternya berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya dan menghitung peluang untuk peristiwa yang ditentukan serta menghitung mean dan variansi sebagai hasilnya. Yang manfaat dari penelitian ini bantu kami memahami binomial secara lebih praktis dan bukan cuma sekedar teori, karena pada dasarnya datanya langsung diambil dari percobaan. Ya, next. Syarat utama binomial itu distribusi cocok digunakan kalau misal kita memenuhi syarat berikut. Pertama itu adalah jumlah percobaannya n tetap dan diketahui. Yang pada kami itu n-nya jumlah percobaan itu adalah 6. Dan setiap percobaan itu hanya punya dua hasil, yang mana sukses atau gagal. Peluang sukses P dianggap konstan pada setiap percobaan. Nah, antar percobaan diasumsikan independen, artinya hasil satu lemparan itu tidak mempengaruhi lemparan berikut. Penelitian kami nantinya akan ditetapkan 6 kali lemparan, yang sukses masuk target, gagal itu tidak masuk target, dan kondisi percobaan dibuat supaya P dianggap konstan. Nah, supaya syarat nomor 3 dan nomor 4
masuk, berikut adalah settling eksperimen kami. Settling eksperimen dibuat supaya konstan, yang mana target yang dipakai itu sama, yaitu tempat sampah atau pertama, kemudian bola kertas itu dibuat beragam. Misalnya ukuran gulungannya itu dan jenis kertasnya sama, kemudian posisi berdiri di tetap dan ditandai di lantai agar tidak bergeser. Yang paling penting itu jarak lempar ditetapkan 3 meter dari titik berdiri depan bagian depan target. Dengan kondisi tetap ini, peluang sukses perlemparan diharapkan relatif stabil. Setelah lemparan dilakukan, hasil akan dicatat Y sama dengan 1 jika masuk, Y sama dengan jika tidak masuk. Nah, selanjutnya Faras akan melanjutkan prosedur penelitian secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan, merangkum tahapan penelitian dalam bentuk flowchart supaya mudah dipahami. Urutannya yaitu yang pertama, tentukan tujuan dan variabel yang diamati, yaitu sukses atau gagal. Lalu yang kedua, tetapkan kondisi eksperimen, termasuk jarak 2 meter, target dan bola kertas seragam. Lalu yang ketiga, siapkan tabel pencatatan agar data tercatat rapi dan tidak hilang. Lalu yang keempat, lakukan eksperimen sebanyak 60 percobaan. Lalu yang kelima, catat hasil tiap percobaan langsung sebagai 1 atau 0. Lalu yang keenam, setelah selesai, rekap total sukses dan gagal. Lalu yang terakhir, gunakan hasil rekap untuk membentuk model binomial, menghitung peluang, mean, dan variansi. Lalu yang terakhir adalah susun kesimpulan. Berikutnya saya jelaskan cara pengumpulan datanya. Next. Nah, pengumpulan data dilakukan lewat eksperimen langsung. Kami menetapkan jumlah percobaan yaitu sebagai N sama dengan 60. Setiap percobaan terdiri dari 1 kali lemparan. Setelah 1 lemparan selesai, kami langsung mencatat hasilnya di tabel. Kalau masuk, target dicatat Y sama dengan 1. Kalau tidak masuk, dicatat Y sama dengan 0. Alasan pencatatan langsung setelah lemparan adalah untuk menghindari kesalahan ingatan dan memastikan urutan percobaan 1 sampai 60 tercatat lengkap. Nah, setelah 60 data dicatat, kami rekap dan dapat ringkasan sebagai berikut. Baik, di sini kami akan mencoba mengumpulkan sampel dengan melemparkan kertas ke dalam tong sampah yang ada di sini. Baik. Jadi setelah dilakukan sebuah percobaan eksperimen lemparan acak itu dalam 60 kali lemparan, N-nya 60, berhasilnya itu adalah 24 dan sisanya adalah gagal. Yang mana nantinya akan kita lakukan perhitungan sesuai dengan apa yang diminta oleh makalahnya. Jadi mungkin sekian aja data yang sudah kita kumpulkan dan kita akan olah bagaimana nantinya. Jadi ya kita tunggu aja waktu presentasinya tiba. Terima kasih, kami dari kelompok 7 bagian binomial diskrit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Dari 60 percobaan yang kami lakukan, jumlah sukses masuk target adalah 24 kali dan gagal adalah 36 kali. Jadi proporsi keberhasilan dari data adalah P sama dengan 24 per 60, yaitu 0,4. Artinya,
Dari data eksperimen ini, peluang sukses per lemparan diperkirakan sekitar 40%. Nilai P ini nantinya akan dipakai sebagai parameter P pada distribusi binomial. Dan dari sinilah kita bisa menghitung peluang kejadian-kejadian yang diminta, seperti Px sama dengan 60, Px lebih dari 60, dan lain-lain. Selanjutnya, kami masuk ke definisi permasalahan, peubah acak, dan parameter binomial. Next. Nah, di bagian ini kami mendefinisikan permasalahan penelitian. Permasalahan utamanya adalah bagaimana menganalisis peluang keberhasilan lempar target menggunakan distribusi binomial. Karena setiap lemparan punya dua hasil, berhasil masuk atau tidak masuk. Maka data yang terbentuk adalah data biner. Percobaan dilakukan berulang dengan kondisi yang dibuat tetap seperti jarak 2 meter, posisi berdiri, target yang sama, dan bola kertas seragam. Dengan kondisi yang dijaga tetap itu, peluang keberhasilan tiap lemparan bisa dianggap konstan, dan percobaan dianggap saling bebas. Dari situ, tujuan analisisnya adalah 1. Menentukan model peluang yang sesuai. 2. Menghitung peluang jumlah keberhasilan tertentu dari total percobaan. Lalu yang ketiga, mengecek apakah hasil eksperimen yang kami dapatkan konsisten dengan karakteristik distribusi binomial. Setelah masalahnya jelas, kita definisikan peubah acaknya. Next. Peubah acak yang kami gunakan adalah X. X menyatakan banyaknya lemparan yang berhasil masuk target dari total N percobaan. Jadi satu percobaan itu 1 kali lempar, kalau masuk itu sukses 1, kalau tidak itu 0. Maka nilai X bisa 0, 1, 2, sampai N. Secara konsep, ini sama seperti menghitung dari 60 lemparan berapa yang masuk. Nah, angka itu adalah X, karena setiap lemparan bisa dianggap percobaan Bernoulli dan diulang sebanyak N kali. Maka X cocok dimodelkan sebagai bentuk peubah acak binomial. Selanjutnya kita tentukan parameter binomialnya. Pada distribusi binomial, ada 2 parameter utama, N dan P. N adalah jumlah percobaan, yang dimana di penelitian ini N sama dengan 60. P adalah peluang sukses pada setiap percobaan. Karena P tidak diketahui secara pasti, kami estimasi dari data menggunakan proporsi keberhasilan. Dari data, jumlah bola yang masuk atau sukses itu 24 dari 60. Jadi P-nya adalah 24 per 60 atau 0,4. Lalu peluang gagal Q sama dengan 1 dikurang P. Jadi 0,6. Maka modelnya bisa kita tulis X binomial 60, 0,4. Setelah parameternya ada, kita bisa tulis fungsi peluangnya. Fungsi peluang distribusi binomial adalah P X besar sama dengan X sama dengan C N X PX Q N min X. Untuk kasus kita, PX X sama dengan C60X 0,4 asterisk X 0,6 asterisk 60 min X. Kenapa di bagian peluang kami memilih peristiwa X sama dengan 60, X lebih dari 60, dan X kurang dari 60? Karena angka 60 adalah percobaan sekaligus nilai maksimum dari X. X sama dengan 60 artinya semua lemparan berhasil. X lebih dari 60 artinya sukses lebih banyak dari jumlah percobaan. X kurang dari 60 artinya tidak sempurna, yaitu setidaknya ada 1 kegagalan. Selanjutnya, Revina akan menjelaskan perhitungan peluangnya step by step. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Sekarang kita mulai ke perhitungan peluangannya satu persatu. Yang pertama, kita hitung PX sama dengan 60, artinya semua dari 60 lemparan berhasil masuk target. Nah, di sini kita pakai rumus binomial, kombinasi 60, pilih 60, dikali 0,4 pangkat 60,
dan 0,6 pangkat 0. Karena kombinasi 60 pilih 60 nilainya 1 dan 0,6 pangkat 0 juga 1, maka hasilnya tinggal 0,4 pangkat 60. Lalu selanjutnya itu PX lebih dari 60. X itu jumlah sukses dari 60 percobaan, jadi nilainya maksimal cuma 60, artinya kejadian lebih dari 60 sukses itu tidak mungkin. Jadi, PX lebih dari 60 yaitu sama dengan 0. Boleh di next? Sekarang PX kurang dari 60, artinya tidak semua lemparan berhasil. Cara yang paling cepat adalah menggunakan komplement, yaitu PX kurang dari 60 sama dengan 1 dikurangi PX lebih besar atau sama dengan 60. Karena nilai maksimum X itu 60, maka PX lebih besar atau sama dengan 60. Lalu, jadi PX kurang dari 60 sama dengan 1 dikurangi 0,4 pangkat 60. Karena 0,4 pangkat 60 itu sangat kecil, maka peluang X kurang dari 60 mendekati 1. Artinya, kejadian tidak sempurna hampir pasti jadi. Lalu, next. Selanjutnya kita hitung PX sama dengan 24. Karena dari eksperimen kita, jumlah sukses yang terjadi memang 24 kali. Kita gunakan rumus binomial, kombinasi 60 pilih 20, pilih 24, 30,4 pangkat 24, dan 0,6 pangkat 36. Kombinasi 60 pilih 24 menyatakan banyaknya cara memiliki 24 sukses dari 60 percobaan. 0,4 pangkat 24 adalah peluang sukses berulang, dan 0,6 pangkat 36 adalah peluang gagal berulang. Nilai peluang ini menunjukkan seberapa wajar hasil 24 sukses terjadi jika peluang sukses perlemparan sekitar 0,4. Selanjutnya, selanjutnya kita hitung mean atau nilai harapan. Rumus mean binomial adalah N dikali P. Dengan N 60 dan P 0,4, kita peroleh mean sama dengan 24. Artinya, jika eksperimen ini diulang berkali-kali, rata-rata jumlah kesukses yang diharapkan dari 60 lemparan adalah sekitar 24. Ini sesuai dengan hasil data kita. Nah, selanjutnya kita hitung variansi untuk melihat sebaran hasilnya. Rumus variansi binomial adalah N dikali P dikali 1 minus P. Dengan N 60, P 0,4, dan Q 0,6. Variansinya adalah 14,4. Simpangan bakunya adalah akar dari 14,4, yaitu sekitar 3,79. Yang dimana artinya jumlah sukses biasanya berfluktuasi sekitar 3-4 dari rata-rata 24. Jadi hasil yang masih wajar berada di kisaran sekitar 20-28 sukses. Baik, segitu saja dari saya kembalikan ke Lutfi. Menghasilkan antara sukses dan gagal yang dilakukan sebanyak N60. Dari data yang diperoleh X sama dengan 24 kurang 8 berapa? hingga estimasi peluang lemparan atau 24 kurang 8. peluang ekstrim X sama dengan 6 amat kecil, P kurang lebih dari Siap salah lagi. Untung jauh. dan N yang kecil ini itu ada Ya, lanjut Kak. 3, Yang komandan, sukses biasanya tapi sekitar 24 antara 3 sampai ya nama-namanya dicatat. Kirimkan untuk penutup Lemustar. akan terima di atas Satu B. kesalahan Satu B. lakukan Ya. Kanan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.